Halo Sobat Sastra, kembali lagi bersama saya, Bintang Putri. Selamat mendengarkan pembacaan sastra untuk sobat-sobat sastra tercinta. Dalam video kali ini, saya akan mengupas mengenai dua novel yang sangat legendaris, yaitu novel Azab dan Husara karya Merari Siregar dan novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Novel-novel ini berasal dari Angkatan Balai Pustaka, tepatnya pada tahun 1920. Novel-novel ini mengusung tema mengenai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang seringkali menyengsarakan di dalam kehidupan, dan kawin paksa yang marak sekali terjadi di kalangan masyarakat yang hanya membuat rasa sakit bagi pasangan-pasangan yang memiliki rasa kasih tak sampai. Pada langkah awal, di sini saya akan mengulas mengenai novel Azab dan Husara. Novel Azab dan Husara berlatar belakang di tempat Sumatera Utara. Di Sumatera Utara banyak sekali adat istiadat kawin paksa. Novel ini menceritakan dua tokoh utama, yaitu Aminuddin dan Maryamin. Aminuddin adalah seorang pria dari latar belakang keluarga yang sangat kaya. Ayahnya pun seorang kepala kampung di daerah tersebut, sedangkan Maryamin seorang wanita yang berasal dari keluarga yang sangat miskin. Sangat jauh beda perbandingan dari keluarga saja. Aminuddin dan Maryamin telah menjalin cinta sedari mereka kecil. Akan tetapi cinta tersebut ditentang oleh orang tua keduanya karena memiliki marga yang sama. Konon katanya apabila memiliki marga yang sama, ia tidak diperbolehkan untuk menikah karena masih memiliki persaudaraan atau darah persepupuan. Maka dari itu Aminuddin dan Maryamin tidak diperbolehkan untuk menikah. Akan tetapi semakin dewasa, Aminuddin tetap ingin memilih Maryamin. Ia berniat ingin meminang Maryamin. Sayangnya ayah Aminuddin menolak mentah-mentah dan tidak merestui hubungan mereka. Saat Aminuddin pindah ke kota besar untuk bekerja sebelum menikahi Maryamin, ia pun disuruh oleh orang tuanya untuk menikah dengan salah satu wanita yang telah dijodohkan oleh ayahnya. Tetapi Aminuddin menolak permintaan ayahnya tersebut. Mungkin merasa Aminuddin lebih mencintai Maryamin. Akan tetapi ia berpikir ternyata ini adalah bentuk dari berbaktinya kepada orang tua. Akhirnya Aminuddin mengiyakan perjodohan tersebut. Sangat miris. Lalu Maryamin yang mendengar berita tersebut, ia merasa sakit hati. Ia pun depresi. Lama-kelamaan Maryamin pun dipaksa menikah dengan seorang lelaki yang bernama Kasibun. Kasibun adalah seorang lelaki di daerah tersebut. Maryamin menolak perjodohan tersebut, akan tetapi Maryamin tetap harus menikah dengan Kasibun. Maryamin pun mengiyakan pernikahan tersebut. Akan tetapi perjalanan rumah tangga Maryamin dan Kasibun tidak berjalan harmonis, yang diperparah dengan Maryamin yang menolak untuk berhubungan badan dengan Kasibun. Kasibun pun tidak segan-segan untuk menyiksa, memukuli Maryamin. Kehidupan Maryamin dan Kasibun kian sengsara. Lanjut kepada novel kedua, yaitu novel Siti Nurbaya. Telah diceritakan sebelumnya bahwa memang kawin paksa itu sangat menyakitkan bagi pasangan-pasangan yang memiliki kasih tak sampai. Dalam novel kedua juga, penceritaan kawin paksa itu berakhir tidak bahagia. Siti Nurbaya karya Marah Rusli, Angkatan Balai Pustaka tahun 1920, menceritakan tiga tokoh utama, yaitu Samsul Bahri, Siti Nurbaya, dan Datuk Maringgi. Siti Nurbaya merupakan anak dari pedagang kaya di Padang, sedangkan Samsul Bahri merupakan anak dari penghulu di Padang. Dan
Datuk Maringgi adalah seorang pedagang kaya, tua, pelit, dan sombong. Ia pun terkenal sangat kejam. Penderitaan Siti Nurbaya diawali dengan ketika ayah Siti Nurbaya yang bernama Baginda Sulaiman jatuh miskin. Baginda Sulaiman menjadi bangkrut. Siti Nurbaya pun bingung untuk menolong ayahnya seperti apa. Datanglah Datuk Maringgi. Ia menawarkan pinjaman uang kepada Baginda Sulaiman dengan nominal yang tinggi. Baginda Sulaiman pun menerima pertolongan Datuk Maringgi. Akan tetapi, ternyata Datuk Maringgi memiliki langkah yang jahat. Ternyata di balik ia menolong, ia pun ingin memiliki Siti Nurbaya. Akhirnya, Datuk Maringgi menagih kepada Baginda Sulaiman. Ternyata Baginda Sulaiman tidak dapat melunasi hutangnya. Ia pun menelpon Belanda untuk memenjarakan Baginda Sulaiman. Lama-kelamaan, dengan kepiawaiannya Datuk Maringgi, ia datang kepada Baginda Sulaiman dengan memberikan pilihan. Baginda Sulaiman tidak akan dipenjara apabila ia dapat memperistri Siti Nurbaya. Siti Nurbaya yang mendengar berita tersebut awalnya menolak. Akan tetapi karena bentuk berbakti kepada orang tua, ia pun mengiyakan permintaan Datuk Maringgi. Akhirnya Siti Nurbaya diperistri oleh Datuk Maringgi. Samsul Bahri yang sedang melakukan pendidikan dokter di Jakarta sebagai kekasih Siti Nurbaya, ketika mendengar kekasihnya tersebut akan menikah dengan Datuk Maringgi, ia pun merasa sakit hati dan ia bernekat untuk bunuh diri. Akan tetapi niat tersebut diurungkannya karena datanglah seseorang untuk membatalkan niat Samsul Bahri tersebut. Akhirnya Samsul Bahri pun dikirim kembali di Padang untuk memberhentikan pemberontakan yang terjadi di Padang. Setelah sampai di medan perang, ternyata pasukan pemberontakan tersebut telah dikepalai oleh Datuk Maringgi. Samsul Bahri yang mengenal Datuk Maringgi sebagai suami Siti Nurbaya, ia membunuh Datuk Maringgi. Datuk Maringgi pun meninggal dunia di medan perang dan Samsul Bahri meninggal dunia di rumah sakit. Akankah teman-teman tahu apa yang lebih menyakitkan dari Siti Nurbaya? Yaitu ternyata Siti Nurbaya telah meninggal dunia lebih dahulu akibat telah diracun oleh Datuk Maringgi. Dalam novel tersebut telah diceritakan bahwa kawin paksa memang sangat menyakitkan. Tak bisa dipungkiri lagi bahwa perkawinan paksa hanya membahagiakan orang tua saja. Tetapi bagi pasangan-pasangan yang telah mengalami kawin paksa, itu sangat menyakitkan. Marah Rusli dan Merari Siregar dengan sangat berani telah mengusung tema mengenai kawin paksa yang pada zaman itu banyak sekali kawin paksa yang sering kali terjadi karena telah disebut tradisi. Banyak sekali pada zaman dahulu mengatakan bahwa pemuda-pemudi yang telah genap 20 tahun harus segera dinikahkan. Apabila ia tidak menemukan calon pasangan hidup, ia akan dianggap sebagai aib. Tidak hanya oleh orang tuanya saja, tetapi oleh masyarakat tersebut. Oleh karena itu, mereka pun berbondong-bondong untuk segera menikah untuk membahagiakan hati orang tua. Akan tetapi tetap saja berujung dengan rasa tidak bahagia dan sengsara. Pada zaman sekarang, kawin paksa sudah tidak zaman lagi, terutama bagi pemuda-pemuda sebagai penerus bangsa. Raihlah pendidikan sebaik mungkin, baik wanita maupun pria. Tidak ada perbedaan gender dalam meraih pendidikan, karena pada halnya wanita pun akan menjadi sekolah utama bagi anak-anaknya di kemudian hari. Tidak usah mendengarkan celotehan orang lain,
apabila kita lama menikah. Seumur hidup itu lama apabila kita menemukan pasangan yang salah. Benahi kualitas diri sebelum menemukan pasangan yang benar-benar pas di hati. Sekian, terima kasih.